Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novalinda Yusri Anggreni dengan NIM 119 akan menjelaskan mengenai hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja dan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi, motivasi saya mengambil penelitian ini adalah karena rendahnya penerapan Good Corporate Governance yang ditandai dengan kurang transparannya pengelolaan perusahaan, sehingga kontrol publik menjadi sangat lemah dan terkonsentrasinya pemegang saham besar pada beberapa perusahaan yang menyebabkan campur tangan pemegang saham mayoritas pada manajemen perusahaan sangat terasa dan menimbulkan konflik kepentingan yang sangat menyimpang dari norma-norma tata kelola perusahaan yang baik. Sebutkan rumus masalah penelitiannya. Yang pertama, apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja non-keuangan pada perusahaan? Yang kedua, apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja non-keuangan pada perusahaan? Yang ketiga, apakah responsibilitas berpengaruh terhadap kinerja non-keuangan pada perusahaan? Yang keempat, apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja non-keuangan pada perusahaan? 5. Apakah kesetaraan berpengaruh terhadap kinerja non-keuangan pada perusahaan? Sebutkan penelitian sebelumnya. Pada tahun 2001 dan 2002, penulis menganalisis hubungan tata kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan. Sebuah studi oleh Clapper dan Love 2002 menemukan bahwa ada korelasi positif antara corporate governance dengan nilai atau kinerja perusahaan. Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian Gompers et al. 2003. Seseorang yang menemukan korelasi positif antara indeks tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan jangka panjang. Sistem pengukuran kinerja yang baru dapat mempresentasikan aspek finansial dan non-finansial. Jelaskan teori yang melandasi penelitian. Teori keagenan adalah teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori keagenan menggambarkan hubungan antara agen dan prinsipal jika ada perbedaan kepentingan antara pemilik dan pemilik perusahaan. Konflik keagenan dapat terjadi menurut Jensen dan McLean 1976. Potensi konflik kepentingan muncul antara pihak terkait seperti antara pemegang saham dan pemilik perusahaan atau antara pemegang saham dan kreditur. Ada kemungkinan sebuah konsep atau corporate governance diperlukan untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi antara kedua belah pihak. Sebutkan hipotesisnya. H1. Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja dan keuangan perusahaan. H2. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja dan keuangan perusahaan. H3. Responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja dan keuangan perusahaan. H4. Independensi berpengaruh positif terhadap kinerja dan keuangan perusahaan. H5. Kesetaraan berpengaruh positif terhadap kinerja dan keuangan perusahaan. Jelaskan pendekatan penelitiannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengontrol variabel lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi proses penelitian. Sebutkan jenis datanya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dengan menyebarkan kuesioner yang kemudian akan diisi oleh responden yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari. Sebutkan pengukuran variabelnya. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja non-keuangan, sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah transparansi, yang kedua accountability, yang ketiga responsibility, 4 independensi, yang kelima fairness. Transparansi secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup akurat tepat waktu kepada segenap stakeholdernya. Yang kedua accountability, yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Yang ketiga, responsibility. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Yang empat, independensi. Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi. Yang kelima, fairness. Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jelaskan teknik analisis datanya.
Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Model analisis regresi linear berganda bertujuan untuk memprediksi berapa besar kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.